Sebelum kita membahas tentang pernyataan resmi PP Muhammadiyah serta respon dari pemerintah Indonesia, mari kita sedikit melihat kondisi dari perang antara Amerika, Israel, dan Iran yang kembali memanas. Konflik ini tidak hanya memperlihatkan adu kekuatan militer, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kepentingan geopolitik, rivalitas ideologis, dan pertarungan pengaruh global saling berkelindan. Sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat langsung, melainkan juga oleh masyarakat internasional secara luas. Hubungan Israel dan Iran sejak lama berada dalam ketegangan terbuka, terutama sejak perubahan politik besar di Iran pada akhir abad ke-20. Sejak saat itu, narasi perlawanan terhadap dominasi Barat menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Iran. Sementara Israel memandang Iran sebagai ancaman strategis yang harus dibatasi pengaruhnya. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel memainkan peran penting dalam membentuk konfigurasi konflik ini. Dukungan militer, kerjasama intelijen, serta perlindungan diplomatik di forum internasional memperkuat posisi Israel, dan pada saat yang sama meningkatkan persepsi ancaman di pihak Iran. Setiap kali terjadi serangan terbatas atau operasi militer terselubung, balasan hampir selalu menyusul. Pola ini menciptakan siklus eskalasi, masing-masing pihak merasa sedang membela diri. Namun dari sudut pandang lawan, tindakan tersebut dibaca sebagai agresi. Kawasan Timur Tengah yang memang syarat konflik menjadi semakin rentan. Negara-negara sekitar ikut terdampak secara politik dan ekonomi. Ketegangan yang tidak terkendali dapat meluas menjadi konflik regional yang lebih besar. Dalam tafsir moderat, membaca konflik tidak cukup dengan melihat siapa paling kuat atau siapa paling vokal. Yang lebih penting adalah memahami akar persoalan, dinamika sejarah, serta kemungkinan jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Setiap perang selalu meninggalkan luka kemanusiaan, korban sipil menjadi kenyataan pahit yang berulang, anak-anak kehilangan rasa aman, keluarga terpisah, dan masyarakat hidup dalam ketidakpastian yang panjang. Kerusakan infrastruktur publik memperburuk situasi, rumah sakit kewalahan, akses air dan listrik terganggu, sekolah ditutup, dan aktivitas ekonomi lumpuh, dampaknya meluas hingga ke lapisan sosial paling bawah. Dalam ajaran Islam, menjaga kehidupan manusia adalah tujuan utama. Satu nyawa memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena itu, setiap keputusan yang berpotensi menghilangkan nyawa harus ditimbang secara serius dan penuh tanggung jawab. Tafsir moderat menolak cara pandang yang menormalisasi korban sipil sebagai konsekuensi biasa dari perang. Penderitaan tidak boleh dianggap sebagai angka statistik semata, melainkan sebagai tragedi kemanusiaan yang nyata. Jika luka ini dibiarkan tanpa penyelesaian, generasi berikutnya akan mewarisi trauma dan kebencian. Konflik pun berisiko menjadi lingkaran yang sulit diputus. Konflik antara Amerika, Israel, dan Iran tidak bisa dilepaskan dari peta besar geopolitik dunia. Timur Tengah adalah kawasan strategis yang menjadi jalur energi dan kepentingan ekonomi global. Siapa yang memiliki pengaruh di kawasan ini akan memiliki posisi tawar yang kuat dalam percaturan internasional. Amerika Serikat berkepentingan menjaga sekutunya sekaligus mempertahankan keseimbangan kekuatan. Israel berupaya memastikan ancaman yang dianggap eksistensial tidak berkembang. Sementara Iran ingin menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan regional yang tidak bisa ditekan secara sepihak. Dalam dinamika ini terdapat aliansi, tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, serta operasi militer terbatas yang saling berkaitan. Setiap langkah bukan hanya pesan militer tetapi juga pesan politik. Dunia menyaksikan bagaimana kepentingan nasional seringkali lebih dominan daripada kepentingan kemanusiaan. Tafsir moderat mengingatkan bahwa kekuasaan global harus dibatasi oleh etika. Dominasi yang tidak terkendali hanya akan melahirkan ketimpangan dan ketidakpercayaan. Jika keadilan tidak menjadi dasar, maka stabilitas yang dibangun hanya bersifat sementara. Sejarah menunjukkan bahwa konflik yang berlarut-larut biasanya berakar pada perebutan pengaruh, bukan sekadar perbedaan ideologi. Karena itu, solusi jangka panjang menuntut keberanian untuk duduk bersama dan merumuskan keseimbangan baru yang lebih adil.
Salah satu faktor yang membuat konflik ini semakin sensitif adalah isu keamanan dan program nuklir. Kecurigaan terhadap pengembangan teknologi militer menambah ketegangan. Isu ini sering menjadi alasan pembenaran tindakan preventif. Israel melihat potensi ancaman jangka panjang. Iran menegaskan hak kedaulatannya untuk mengembangkan teknologi. Perbedaan persepsi ini menciptakan ruang ketegangan yang sulit dipertemukan. Ketika fasilitas strategis menjadi target serangan, dunia internasional khawatir terhadap kemungkinan eskalasi yang lebih luas. Ancaman terhadap instalasi sensitif berpotensi membawa dampak lingkungan dan kemanusiaan yang serius. Dalam perspektif tafsir moderat, keamanan memang hak setiap negara. Namun keamanan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan stabilitas global. Pendekatan sepihak berisiko memicu reaksi berantai yang lebih berbahaya. Isu nuklir bukan hanya persoalan teknologi, tetapi persoalan kepercayaan dan transparansi. Tanpa dialog yang terbuka dan pengawasan internasional yang adil, kecurigaan akan terus tumbuh dan memperpanjang ketegangan. Di tengah konflik bersenjata yang terjadi antara Amerika, Israel, dan Iran, satu medan lain yang tidak kalah panas adalah medan informasi. Perang narasi berkembang sangat cepat melalui media sosial dan berbagai platform digital. Setiap pihak berusaha membangun citra bahwa merekalah yang berada di pihak benar. Sementara lawannya digambarkan sebagai ancaman yang harus dilawan. Kondisi ini membuat masyarakat global menerima informasi yang sangat beragam dan seringkali bertentangan. Arus informasi yang begitu cepat seringkali membuat masyarakat tidak sempat melakukan klarifikasi secara mendalam. Judul berita yang provokatif lebih mudah menarik perhatian dibanding penjelasan yang utuh. Akibatnya, emosi publik lebih cepat terbentuk daripada pemahaman yang rasional. Dalam situasi seperti ini, masyarakat bisa terseret dalam arus opini yang keras tanpa menyadari bahwa mereka sedang berada dalam pusaran propaganda global. Dalam banyak kasus konflik internasional, narasi yang berkembang seringkali dibingkai dalam identitas agama dan peradaban. Hal ini membuat umat beragama di berbagai negara ikut merasakan keterlibatan emosional yang kuat. Padahal mereka tidak berada di wilayah konflik secara langsung. Jika emosi ini tidak dikelola dengan bijak, maka polarisasi dapat muncul di tengah masyarakat yang sebenarnya hidup dalam situasi damai. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika, Israel, dan Iran, berbagai organisasi keagamaan di dunia turut memberikan perhatian serius terhadap situasi ini. Di Indonesia, salah satu suara moral yang cukup konsisten datang dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai organisasi Islam besar yang memiliki jaringan luas di bidang pendidikan sosial dan kemanusiaan, PP Muhammadiyah dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa konflik bersenjata selalu membawa dampak besar terhadap masyarakat sipil. Karena itu, Muhammadiyah mendorong semua pihak untuk menahan diri dan menghentikan eskalasi kekerasan. Seruan ini berangkat dari prinsip Islam yang menempatkan keselamatan manusia sebagai nilai yang sangat penting dalam kehidupan. Selain menyerukan penghentian kekerasan, Muhammadiyah juga menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan dialog internasional. Pendekatan ini sejalan dengan karakter gerakan Muhammadiyah yang sejak awal berdiri dikenal sebagai gerakan Islam yang rasional, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat serta kemanusiaan universal. Pemerintah Indonesia secara konsisten menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan terhadap warga sipil. Sikap ini bukan sekadar diplomasi formal, melainkan bagian dari komitmen terhadap hukum internasional dan kemanusiaan universal. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan wajah Islam yang moderat. Islam yang tidak reaktif, tetapi rasional dan berorientasi pada perdamaian. Dalam pernyataan tersebut, Muhammadiyah juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, serta para korban yang menjadi sasaran serangan militer Amerika Serikat dan Israel di wilayah Republik Islam Iran. Muhammadiyah juga menyampaikan belasungkawa kepada korban serangan balasan yang terjadi di beberapa negara Arab akibat eskalasi konflik tersebut. Muhammadiyah secara tegas mengecam keras serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Serangan tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia serta
melanggar hukum internasional yang selama ini menjadi dasar tatanan perdamaian dunia.